saja. Boleh. Iki to. Sinar lagi api iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi bersama kami lah. Kami masalah satu pengacara desa. Agenda sidang di Pengadilan Negeri Surabaya kan mengenai sidang mediasi. Jadi sidang mediasi itu kita diberikan waktu untuk mengadakan perdamaian di dalam maupun di luar pengadilan. Ada pertanyaan dari teman subscriber, tapi saya lanjutkan dulu ya yang itu tadi mengenai mediasi. Jadi mediasi, katakan seandainya terjadi perdamaian di dalam persidangan, maka secara otomatis perkara tersebut telah selesai. Nah, pertanyaannya, apakah akte perdamaian ini, kita fokus yang di dalam pengadilan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, apakah bisa dibatalkan? Ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah bahwa sesuai dengan ketentuan aja guyu kameramen guyu gak serius belas kok model. Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, akte perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding. Jadi intinya mengenai ketentuan pasal 130 HIR bahwa perdamaian tersebut adalah sesuai dengan layaknya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum Ya awal tetap. Kameramen jadi aja bicara. Pinter, ataupun maksudnya di sini adalah inkrah Terus kemudian pertanyaannya, apakah apakah penetapan perdamaian itu ataupun akte perdamaian tersebut yang terjadi di dalam pengadilan bisa dibatalkan? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Saya tunjukkan pasalnya. Saya kembali ke pasal 130 HIR. Jadi akte perdamaian adalah suatu akte otentik seperti layaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini, pasal yang dituangkan ini 130 HIR persis seperti halnya pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau DW. Jadi tolong diingat, dicatat ya teman-teman, dicatat. Kayak kuliah ya. Sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa akte perdamaian adalah seperti layaknya sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jawabannya bisa dibatalkan, bisa apabila terdapat kekeliruan ataupun paksaan ataupun penipuan. Cara pembatalannya sesuai dengan ketentuan pada pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembatalan suatu perdamaian dapat diminta jika perdamaian itu diadakan karena kekeliruan mengenai duduknya perkara tentang suatu alas yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas. Jadi saya terangkan, maksudnya pasal ini 1860 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akte perdamaian tersebut bisa dibatalkan apabila satu, ada kekeliruan mengenai objeknya, ya, mengenai objeknya. Itu yang diterangkan pasal 1860. Tapi pasal yang sebelumnya
adalah mengenai adanya penipuan maupun paksaan. Jadi pada prinsipnya, bagaimanakah cara membatalkan akte perdamaian tersebut? Yaitu satu, tetap melalui pengadilan, tetap melalui sidang pengadilan, gugatan maksudnya di sini. Terus kemudian yang kedua, apabila di dalam akte perdamaian tersebut alasan pembatalan tersebut telah dituangkan secara jelas, misalnya apabila yang bersangkutan telah dan sebagainya, maka ini adalah batal untuk di kemudian hari, tapi tidak bisa serta-merta, tetap arahnya ke pengadilan. Ini apabila sesuai dengan undang-undang maupun sesuai dengan perjanjian yang dituangkan di dalam akte perdamaian tersebut. Jadi itu tadi mengenai mediasi yang sampai terbit akte perdamaian apabila para pihak sepakat untuk terjadi perdamaian, maksudnya di situ. Akte perdamaian selain dari mempunyai kekuatan hukum tetap, juga mempunyai kekuatan untuk eksekutorial. Jadi seandainya ada salah satu pihak yang melanggar akte perdamaian tersebut, maka kita sewaktu-waktu bisa untuk mengajukan eksekusi. Jadi kesimpulan dari ini semua, satu, apabila mediasi telah menerbitkan perdamaian kedua belah pihak yang bersengketa, maka terbitlah akte perdamaian dengan, maksudnya di sini adalah penetapan dari pengadilan. Yang kedua, akte perdamaian tersebut adalah seperti layaknya putusan yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, apabila ada salah satu pihak yang telah melanggar akte perdamaian tersebut, maka aku pengen jadi saksi ahli ya. Pak, Bogohan. Saya ulangi lagi ya. Apabila ada yang ketiga, apabila terdapat salah satu pihak yang melanggar, maka bisa secara serta-merta melakukan eksekusi. Jadi kita bisa melakukan eksekusi apabila salah satu pihak melanggar dari akte perdamaian tersebut. Caranya bagaimana? Tetap mengajukan ke pengadilan setempat. Terus kemudian akte perdamaian tersebut, yang keempat, akte perdamaian tersebut bisa dibatalkan, bisa apabila terjadi kekeliruan, misalnya kekeliruan dalam hal ini objek yang disengketakan, maupun terjadi paksaan, maka akte perdamaian tersebut bisa untuk dibatalkan. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sidang dulu, karena ini sudah waktunya masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.